warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kepala Seksi PMD Kecamatan Bojongsari atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala DPD Kecamatan Bojongsari, yang kami hormati DPD Kecamatan Bojongsari, kami hormati pelaku utama dan pelaku usaha Kecamatan Bojongsari serta rekan-rekan pimpinan Kecamatan Bojongsari yang KCK yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkah dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dalam acara rapat penyusunan program pencarian tahun 2023 tingkat kecamatan Bojongsari. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi tamu yang mendapatkan syafaat dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan surat acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2023 dari Kecamatan Bojongsari, acara tempat diskusi, acara kelima penutup. Mengawali serangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya sambutan Kepala DPD Kecamatan Bojongsari kepada Bapak Dedi Asadi SST, silakan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penyusun program tingkat Kabupaten Purbalingga, ada Mas Seno dan Mas Suci. Yang saya hormati Kasih PMD Kecamatan Bojongsari, dalam hari ini diwakili oleh Pak Sarwono. Yang saya banggakan Ketua KTNA, sekaligus saya undang sebagai pelaku usaha, Pak Kuat dan Pak Mamo, pelaku utama. Dan yang saya banggakan teman-teman penyuluh serta POPT Kecamatan BPP Kecamatan Bojongsari. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, diberi kesehatan. Kita ini termasuk orang-orang beruntung yang survive dari pandemi COVID 2020 sampai sekarang, karena sudah ratusan ribu saudara-saudara kita yang tidak berhasil melewati pandemi ini. Kita akan mencatat sejarah, kita punya cerita untuk anak cucu kita bahwa kita adalah generasi terpilih. Seperti pada pandemi Black Death di Eropa, jutaan orang mati, kita termasuk orang yang beruntung bisa melewati itu. Terus yang kedua, kita hari ini berkumpul di sini untuk pengetahuan Bapak Sarwono mungkin sudah tahu, tapi akan saya jelaskan lagi. Kita hari ini adalah untuk menyusun program. Program itu kalau dalam bahasanya Pak Harto itu GBHN, Pak, garis-garis besar haluan penyuluhan. Kita itu penyuluh manusia istimewa, Pak. Kami merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, mengevaluasi sendiri, dibiayai sendiri, dan kalau ada dibiayai dinas. Hasil apa yang kami lakukan tahun kemarin itu akan menjadi evaluasi untuk tahun ini. Demikian juga untuk program ini, kan acaranya program tahun 2023. Itu hasil evaluasi kegiatan program 2021. Kami sudah berusaha menyusun sebaik mungkin karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Nanti masukan dari tim dari kabupaten, dari Pak Sarwono, dari Pak Kuat dan Pak Momo sangat kami harapkan untuk perbaikan program kami. Perlu diketahui penyuluh-penyuluh kami itu jumlahnya 9 dan sesuai dengan tugasnya. Tugas utama kami itu ngendong. Jadi dilihat dari bodinya, kami itu sering-sering makan gitu, Mas Petani. Kecuali Mas Arif itu sering menolak karena sering puasa. Jadi buat Pak Kuat dan Pak Mamo, kalau kami sedang berkunjung, itu tugas utama kami, Pak. Tugas utama kami itu ngendong, Pak. Siap.
tidak ngendong itu bisa kelihatan dari bodinya, itu berarti kurang meter. Kalau Mbak Evi ini sering nolak meter, jadi teman-teman saya akan bercerita Pak. Gelas ini kira-kira bobotnya berapa? Gelas isi air ini 500 gram. Pak ngomong berapa ini kira-kira? 1 kilo. 1 kilo. Pak kuat? Kalau penuh ya 4 on. Pasar berarti 500 kilo gram. Biasa Sebenarnya berapapun beratnya isi air ini tidak masalah. Yang jadi masalah berapa lama kita memegang air ini. 1 menit tidak akan terasa apa-apa. 1 jam mulai pegel. 1 hari kita bisa kram, bisa kesemutan, atau malah bisa lumpuh. Anggap saja ini masalah pertanian. Masalah pertanian besar kecilnya tidak masalah. Yang jadi masalah berapa lama kita menyimpan masalah itu. Itulah gunanya kehadiran penyuluh Pak. Gelas ini kalau kita anggap ini masalah, kita letakkan di meja, kita kumpulkan teman-teman, kita diskusi. Jangan terlalu lama memegang masalah, akan mengakibatkan tidak akan selesai, menjadi pikiran dan mempengaruhi kesehatan kita. Gitu. Itulah gunanya penyuluh hadir di tengah-tengah panjenengan Pak Kuat dan Pak Mamo, itu untuk mendiskusikan masalah, kita taruh masalah di meja, kita selesaikan bersama. Seperti juga program hari ini. Program hari ini itu kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, terus kita diskusikan solusinya. Saya sudah mencoba membuat metrik berbagai macam kegiatan dan outputnya nanti kita bahas waktu penyusunan program. Dari saya sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala Seksi Pemdek Kecamatan Bojong-Sari atau yang wakili kepada Bapak Sarwono. Spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah binikmatillah wa hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita sebagai insan muslim insyaallah sebagai insan Pancasila untuk tidak henti-hentinya memberikan rasa syukur dari Rabbi. Alhamdulillah pagi siang hari ini kita dapat berkumpul bagas jamu wajaha pinanggi wilujeng selamat waras lagi Pak. Jadi adapun salam salawat senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah bisa sebagai umatnya nanti di akhir akan mendapatkan syafaat Allahumma amin. Pada tim dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang kami hormati, pada Kepala PPP Kecamatan Bojong-Sari dan juga serta yang saya hormati dan para pelaku usaha, pelaku utama yang kami hormati dan hadirin semuanya yang kami hormati. Pertama kami sampaikan pangapunten beliau dari Bupati PMD untuk pada kesempatan pagi siang hari ini tidak bisa menghadiri saya secara pribadi karena ada tugas melaksanakan kegiatan rapat sosialisasi kaitan pencairan dana PKK di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di OR Purbalingga. Beliau dengan Pak Sekcam, intinya untuk kesempatan ini diteruskan pada diri saya untuk mewakili hitung-hitung lewat itu adanya kaitan untuk tidak mengenai rasa hormat kami untuk keberadaan beliau Ibu Kasih Pemde dan itu seperti itu, intinya seperti itu. Dan berdasarkan sekalian apa yang tadi disampaikan oleh beliau Kepala PPP Bojong-Sari pada kesempatan pagi siang hari ini dalam rangka penyusunan program
bidang pertanian di Kecamatan Bojongsari ini, yang intinya kami mengibabio lah untuk apa yang sudah diprogramkan dari PPP itu sendiri, intinya untuk bisa kita laksanakan bersama lah. Jadi intinya mohon sengkuyung dari panjenengan semua dan termasuk kami, insya Allah respon lah untuk pagi ini. Sekalipun kita lihat intinya nyong andel lah intinya Pak. Dan mungkin nanti lebih detailnya dari dinas untuk penyampaian hal ini satu paten di tingkat kabupaten, misalnya sebenarnya kurung dan segala sesuatunya. Barangkali untuk kami jelas saya niat apa saya pandang perlu ini sudah cukup bagus lah untuk tiap tahun diadakan pelaksanaan seperti ini. Insya Allah untuk pelaksanaannya juga sesuai apa yang sudah diprogramkan, intinya seperti itu. Dan juga barangkali kami juga selama waktu dari KPPD dan juga termasuk dari kelompok tani lah yang jelas untuk tiap tahunnya alhamdulillah nih. Makanya awal saya sampaikan nyong tetap ngadel intinya kayak gitu. Itu diantaranya untuk penyampaian kami dan juga pangapunten lah nggih. Barangkali untuk acara seperti ini mungkin ini yang terakhir bagi saya nggih pribadi, yang jelas nih untuk kami pribadi mungkin juga secara dinas mungkin cukup semeneh kayaknya lah nggih. Yang putih sih Pak. Nanti per 1 April nggih. Kali pamitan sudah niki go out nggih. Pensiun, Pak. Udah pensiun mungkin kembali ke habitatnya jadi pada karo Pak Kuat kan. Kayak sing dijuraken yang ngene. Jore kalau dijuraken disit lah. Ini sekali lagi kami mohon maaf lah nggih selama bergaul ini secara pribadi ataupun dinas ini menungsa lumrah, jelas banyak kekeliruan, kekhilafan. Satu hal ini barangkali yang panjenengan semua lah perlu memaklumi, memahami dan memaafkan. Intinya seperti itu. Turun ngapunten lah nggih. Pak Dinas kan itu nambah ketemu ya. Kalau pun udah salah, kalau kayak juga udah salah ya. Pok mikus batin Pak. Apa iya? Kontak batinnya jelas. Kontak batin sih aktifan berapa kan? Jadi intinya kami harapkan lah untuk program ini tetap untuk bisa memberikan sedikit kenyamanan bagi kami di desa nantinya sesuai habitatnya di kelompok tani sebagai di dunia pertanian. Kami harap dengan sangat dan hormat nanti yang punya kebijakan ya untuk kita uri-uri lah Pak, khususnya kami di kelompok mungkin di Kapoktan itu sendiri termasuk ini dari pelaku usaha utama yang ada di Kecamatan Bojongsari untuk diuri-uri lah keberadaannya sebagai perhatiannya lah yang jelas seperti itu. Dan juga kepedulian yang sangat kami harapkan di desa yang nantinya untuk kesejahteraan kemanfaatan di warga masyarakat khususnya di dunia pertanian. Intinya itulah ini karena masih suasana pandemi pangapunten ngomong rasa kesuwen intinya seperti apa nanti kepanjangannya ada di dinas lainnya seperti itu. Mungkin ngaten pangapunten pindah balik pangapuntenipun ingkang ikhlas panjenengan sedaya kawontenan kula pindah balik untuk secara kedinasan nanti per 1 April kami sudah purna waktu baut sayonara ketemunya para selamat lah Kita pengen mengarep nyelung Pak. oh insya Allah jelas Tendongin baris kami terbuka lah nih pakai waktu nih Pak. ini sampai waktunya insya Allah barangkali nanti insya Allah bisa fokus nih barang-barang di kelompok tani. Mungkin itu pangapunten barangkali penyampaian kami untuk kami yang kurang berkenan kami maaf dan kita akhiri billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Sarwono. Untuk acara Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sambutan dari tim penyusunan program
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih PMD Kecamatan Bojongsari atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPD Kecamatan Bojongsari. Yang saya hormati pula Ketua KPMA Kecamatan Bojongsari, Ketua Gapoktan. Yang saya hormati pula petugas POPT dan teman-teman penyuluh baik yang di PPP Bojongsari maupun yang dari Dinas Pertanian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan dalam suasana yang cerah setelah beberapa hari kemarin mendung terus. Ini alhamdulillah cerah sekali. Dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan Bojongsari tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita bicarakan, kita bahas, kita diskusikan menghasilkan sesuatu, yaitu program yang memang betul bisa mengakomodir seluruh kebutuhan petani, kebutuhan penyuluh, juga kebutuhan dari pemerintah. Sholawat dan salam tentunya senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikutnya yang istiqomah dan kelak akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih. Ini di tangan saya sudah ada draft ya, draft program penyuluhan pertanian Kecamatan Bojongsari tahun 2023. Sekilas tadi saya baca, nanti akan saya bahas ya, bukan saya bahas, kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya tidak capek-capeknya saya refresh atau mengulang kembali apa itu program supaya ingatan kita, supaya pemahaman kita, pola pikir kita itu terbentuk sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam peraturan. Jadi program pertanian, program penyuluhan pertanian itu merupakan tugas pokok dan fungsi semua penyuluh pertanian. Itu yang perlu kita ingat-ingat, bahwa kita melaksanakan perencanaan, terus pelaksanaan, kemudian pengevaluasian sendiri. Tadi sudah dikatakan juga oleh Bapak Kepala BPP. Dan program itu masuk dalam perencanaan. Berarti ini adalah wajib kita lakukan setiap tahunnya. Terlepas dari apapun jenjang jabatannya, semua jenjang jabatan penyuluh pertanian pasti mempunyai tupoksi menyusun program. Baik yang masih pemula, masih terampil, sampai dengan yang sudah jenderal bintang 4, 5 bahkan. Itu tetap melekat di pundak beliau tugas untuk menyusun program, tentunya dengan level yang berbeda. Dan untuk program tingkat kecamatan itu diawali dari program tingkat desa. Jadi kalau di aturan Permentan 47 ya, kita pedomannya sekarang Permentan Peraturan Menteri Pertanian nomor 47 tahun 2016. Itu yang terbaru yang kita pedomani dalam rangka penyusunan program. Bahwa program dimulai dari program tingkat desa. Program tingkat desa itu diselesaikan atau disusun pada bulan Januari, di mana sebagai penyusun program ketuanya adalah penyuluh pertanian swadaya PPS di dalam sebuah lembaga yang namanya Posludes, Pos Penyuluhan Desa.
Kemudian penyuluh posisinya sebagai apa ketika menyusun program tingkat desa? Sebagai sekretaris ya. Penyuluh mendampingi dari PPS tersebut untuk menyusun program, sekaligus dia itu akan menjadi sekretaris. Nah, Posludes itu sebuah lembaganya yang mengeluarkan program tersebut. Nah, kemudian setelah program tingkat desa itu dibuat pada bulan Januari, kemudian dikumpulkan di tingkat kecamatan, dan tingkat kecamatan nanti mengkompilir program tersebut menjadi satu program tingkat kecamatan yang hari ini kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya dari kecamatan nanti dikumpulkan di tingkat kabupaten untuk dijadikan program tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan pusat. Jadi program itu berjenjang mulai dari desa sampai dengan pusat. Dan program tahun kita menyusun program di tahun 2022 berarti yang program yang kita susun adalah tahun 2023 karena ini merupakan perencanaan. Pentingnya program itu adalah memberikan arahan, gambaran sebagai petunjuk sekaligus kita dalam melakukan kegiatan penyuluhan di tahun mendatang. Tentunya kalau perencanaan itu dibikin sebagus mungkin, kemudian serealistis mungkin, insya Allah itu akan memudahkan kita dalam menjalankan tugas di tahun berikutnya. Karena program yang bagus nanti atau perencanaan yang bagus nanti akan menghasilkan proyek atau output dari kegiatan itu juga akan bagus. Program yang jelek, perencanaan niscaya nanti pelaksanaannya juga akan jelek. Bahkan perencanaan yang bagus pun belum menjamin nanti sukses dari sebuah proyek itu. Jadi perencanaan yang bagus, proyeknya bisa bagus, bisa tidak. Perencanaan yang jelek, sudah barang tentu nanti proyeknya itu akan berjalan jelek juga. Jadi wis gawe belum tentu apik, mengomong-ngomong apa maning orang gawe. Ibarat kita bekerja tanpa ada jalurnya itu kalau tidak ada perencanaan. Oleh karena itu sangat penting program untuk disusun setiap tahunnya untuk panduan kita sebagai penyuluh dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya. Oleh karena pentingnya program ini maka melekat di semua penyuluh. Jenjang jabatan penyuluh pertanian melekat semua. Tugas menyusun program itu melekat. Nah, program yang tadi saya sebutkan itu sekarang mengacu kepada Permentan nomor 47 tahun 2016, di mana di dalam Permentan itu merupakan juklak ya, petunjuk pelaksanaan penyusunan program mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Dan tugas kami di kabupaten itu menyederhanakan dan mendetilkan dari juklak tersebut menjadi juknis yang insya Allah sudah diterima semua ya oleh teman-teman BPP. Jadi juknis kita fokuskan untuk juknis penyusunan program tingkat kecamatan, petunjuk teknis, itu lebih teknis lagi dibanding dengan yang Permentan 47. Di dalam Permentan 47 itu program zaman now ibaratnya kalau saya katakan itu milenial, karena program yang sekarang itu cuma sekian. Ini berapa lembar, paling 25 lembar ya? 30 kayaknya nggak nyampe, 20-25 lembar. Kita bandingkan dengan program yang dulu. Program zaman dulu sebelum Permentan 47 itu luar biasa tebalnya, 50 lembar ke atas lah rata-rata. Karena program yang dulu itu lebih banyak menggunakan narasi. Jadi sebuah kondisi dijelaskan dengan menggunakan narasi atau tulisan, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga wah kayak banget ya gitu. Dan pada akhirnya arep maca tok
Karena skandal Pol, bahkan kayaknya bisa ganjel lawang. Nah, sehingga untuk yang sekarang Permentan yang baru itu mengeluarkan petunjuk ya, bahwa program sekarang itu memang lebih simpel, lebih padat, tetapi lebih sistematis dan mengena. Karena kondisi pertanian atau profil pertanian di sebuah kecamatan itu dijelaskan tidak lagi menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan angka, tabel. Kalau tidak salah ada tabel keragaan sebanyak 10. Itu sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan kondisi pertanian di sebuah kecamatan. Satu tabel kalau dijelaskan dengan huruf, walau bisa sampai puluhan lembar. Nah, kita sederhana dengan menggunakan penyajian datanya dalam bentuk tabel. Dan alurnya ya, alur program yang sekarang itu adalah ini untuk pemahaman teman-teman non sewu nggih Pak, untuk PPL ini saya khususkan untuk teman-teman yang PPL. Alur dari kita menyusun program itu yang pertama itu adalah kita membuat kondisi secara umum. Jadi kondisi secara umum di sebuah kecamatan, baik itu kondisi kependudukan, iklim, terus secara geografis, topografisnya itu secara umum ya, kondisi secara umum di sebuah wilayah kecamatan. Data yang kita gunakan itu data yang resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Kalau data kependudukan kita wajib menggunakan data BPS yang paling baru. Kalau kita sekarang berarti mungkin BPS 2020 mungkin yang terbaru. Kecamatan dalam angka itu kita bisa membuat acuan dari kecamatan dalam angka. Kemudian lebih jauh lagi setelah kondisi umum, kemudian menjadi kondisi khusus, yaitu kondisi tentang pertanian, karena kita bekerja di sektor pertanian. Nah, di dalam kondisi khusus ini kondisi itu dijelaskan dalam bentuk tabel. Ada 10 tabel keragaan yang memuat informasi banyak sekali. Kalau di jelentreknya, kalau kata-kata itu banyak sekali, tapi disimpulkan dalam bentuk tabel. Jadi kita cukup mengisi tabel tersebut dengan data-data yang real. Nah, kalau data-data yang di sini itu kita harus lebih cepat lagi dari BPS. Karena kita pelaku di dunia pertanian, maka kita harus lebih cepat dari BPS. Sehingga misalkan ada data produktivitas, itu yang kita pakai adalah data produktivitas tahun sekarang. Tentunya BPS belum mengeluarkan data tersebut, tapi kita sudah punya. Jadi monografi ya, ibaratnya kita IPW, identifikasi potensi wilayah, terus data-data monografi harus kita punya dan kita bagi-bagi sesuai dengan keragaan. Terima kasih, ini sudah di tabelnya juga sudah diisi semua. Luas lahan pertanian, ini tabel yang pertama itu sudah diisi. Kemudian produktivitas, ya kalau yang produktivitas ini kalau bisa jangan dua komoditas, karena saya yakin di Kecamatan Bojongsari itu pasti banyak komoditasnya. Komoditas yang menonjol. Kalau misalkan ana wong nandur jahe nang polybag ya ora usah dihitung gitu loh. Tapi yang komoditas yang menonjol di Kecamatan Bojongsari. Tentunya kalau tanaman pangan jelas padi jagung. Kalau kedelai mungkin sedikit ya. Kemudian kalau hortikultura kan banyak. Cabai kan banyak di sini. Kemudian kacang timun mungkin banyak di sini. Perkebunan juga banyak sekali, kelapa itu. Jadi komoditas-komoditas yang menonjol di sebuah kecamatan kita tampilkan di sini datanya. 2 tahun terakhir
supaya kita bisa melihat progresnya dari tahun 2020 dan tahun 2021. Ini datanya kita lebih cepat dari PPS. Kemudian tabel populasi ternak, saya percaya ini karena sudah ada admin peternakan, Mas Arif. Adminnya nggak? Oh, Pak Agit ya, sekarang sudah ada Pak Agit ya. Terus tabel keragaman tingkat penerapan inovasi atau teknologi. Nah ini teknologi atau inovasi apa saja yang sudah diterapkan atau diadopsi oleh petani-petani di Kecamatan Bojongsari. Tentunya nanti bisa banyak ya, mungkin bisa lebih dari 8 ya. Ini berimbang juga kayaknya belum masuk ya. Itulah, nanti teknologi-teknologi yang memang direkomendasikan oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam budidaya pertanian nanti bisa dimasukkan di sini. Dan tabel ini sangat penting karena tabel ini itu menggambarkan capaian kinerja kita sebagai penyuluh. Karena penyuluh itu tugasnya adalah meningkatkan PSK. PSK Mas? Pengetahuan sikap keterampilan. Bukan PSK yang lainnya ya. SKP lah wes lah. Tugas pokok atau utama kita adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari petani. Oleh karena itu di tabel ini tentang keragaman inovasi atau teknologi itu ini rohnya penyuluh di sini. Bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan petani dalam menggunakan alsintan. Kita bisa memberikan atau meningkatkan kemampuan petani dalam hal pemupukan. Kita bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam hal jajar legowo. Itulah tugas penyuluh itu di sini kelihatan. Jadi kalau saya lihat jajar legowo 80% belum menerapkan. Nah, padahal jajar legowo itu dari tahun dal sampai dengan sekarang. Kayak gitu. Ini sebuah permasalahan, ya. Terus, wis ya. Kayak nusing usaha deh. Oh ya, ini kelompok dulu ya. Ya. Untuk tabel berikutnya adalah tentang kelembagaan kelompok tani. Nah, tabel ini harus ada dan ini tabel yang sangat dinamis. Artinya sekarang kita data, tahun besok jelas sudah berubah. Tahun besoknya lagi jelas juga berubah lagi. Bisa berubah dari pengurusnya, jumlah anggotanya, kemudian kelas kemampuan kelompoknya, ini berubah terus. Dan kelembagaan itu juga merupakan tupoksi utama kita. Kita di dalam melaksanakan tugas pokok penyuluhan meningkatkan PSK, metode yang paling mudah adalah dengan pendekatan kelompok. Karena kalau kita kunjungan orang per orang, eye level, dan itu menjadi tidak efektif dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Sehingga yang paling efektif itu adalah pertemuan kelompok. Disitulah media yang paling efektif kita menularkan ilmu atau inovasi baru dengan harapan nanti bisa diserap oleh lebih banyak orang atau petani. Dan sudah menjadi catatan atau sudah menjadi hukum bahwa kelompok tani yang tidak pernah tahu dan nantinya ada strategi untuk penanganannya biar potensi itu tidak akan muncul kayak gitu. Potensi hama, potensi banjir bisa kayak gitu. Jadi potensi tidak cuma potensi-potensi yang membangun, tetapi juga ada potensi yang terus menghancurkan, dan itu nanti akan kita selesaikan di dalam matriks kegiatan. Sebagai contoh, saya ambil contoh yang ini. Tabel keragaman tingkat penerapan inovasi ya. Yang satu, pertanaman sistem jajar legowo. Yang sudah menerapkan itu baru 25%. Yang belum menerapkan, kudunya 75 ya Mas, yang belum menerapkan ya. Yang belum menerapkan 75%, yang sudah menerapkan 20% ya ini ya. 20% ya, sorry.
Yang sudah menerapkan baru 20%, yang belum menerapkan 80%. Dari data ini kita bisa melihat bahwa ini masih menjadi PR berat kita. Seharusnya angkanya sudah lebih besar dari ini, karena Jajar Legowo itu sudah kita sosialisasikan, sudah kita ajarkan mulai dari tahun 2010-an mungkin, 2010 waktu zaman SL PTT itu sudah lama ya, artinya 8 malah SRI belum ya, ya SL PTT ya, itu. Nah, ini menjadi sebuah PR ya, yang harus kita pecahkan di dalam program, sehingga kita akan masuk ke dalam matriks rencana kegiatan. Kalau Jajar Legowo balik masuknya ke tanaman pangan ya. %, berarti ini maksudnya ya. Nah ini betul sudah masuk, artinya itu sudah nyambung ya antara data yang ada di tabel dengan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Bahwa di tanaman padi, komoditas padi itu petani yang menerapkan sistem Jajar Legowo baru ini maksudnya 20% ya pada tahun 2022 ya. Kemudian kita punya target untuk meningkat menjadi 45% pada akhir tahun 2023 dan metode yang kita gunakan adalah demplot dan pertemuan massal. Oke, bisa ini. Itu sebagai contoh bahwa tabel-tabel yang di atas itu sebagai acuan kita di dalam membuat rencana kegiatan. Terus yang lainnya Bina Padi Mandan Rancu ya Mas, karena perikanan Mas bukan di kita ya. Karena mungkin PPL pertanian kayaknya bukan ke Mina Padinya loh. Bukan ke Mina Padinya ya. Ada yang Apalagi ada program Mina Padi itu aja Banjaran kemarin. Istilahnya kini Mas kemarin program Mina Padi itu terbilang sukses Mas di sini. Cita-cita kami itu menular kemarin di desa-desa ya. Kita fokus ke padinya saja, kerjasama dengan penyuluh perikanan. Tambahan hasil. Tambahan hasil. Kemarin hasil padinya pun meningkat dengan adanya Mina Padi. Petani mengakui seperti itu. Yang di Legowo Ya, berarti nanti kalau Mina Padi dimasukkan ke dalam rencana kegiatan, berarti di pelaksananya, petugasnya itu ada DKPP Mas, harus Mas, karena ada lintas kementerian pelaku masuk ini. petugasnya ya. Ini nih keterangannya di mana dia? Ya di keterangan boleh lah dimasukkan di keterangan. Artinya itu kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian ya gitu loh. Karena kan seperti kita ketahui kalau Kementerian Pertanian itu kan perikanan tidak masuk ke dalam pertanian. Ya. Tapi di situ karena ada kolaborasi ya, padi dengan ikan ya, jadi kita termasuk. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ada keterangannya di situ. Terus sebagai contoh pengendalian hama terpadu itu belum menerapkan 50%. Nah ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu kita pecahkan. Ini di poin 2 ya. Ya. Terus di poin yang ketiga ini muncul penggunaan pupuk berimbang, padahal di sini nggak ada Mas. Berarti nanti di tabelnya itu harus muncul. Karena kita bikin tabel dulu, kemudian muncul permasalahan dan kita selesaikan di matriks rencana kegiatan. Kayak gitu alurnya loh. Nah, setelah kita membuat tabel sebanyak 10 itu, maka di otak kita itu sudah muncul permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, permasalahan-permasalahan itu akan kita pecahkan di dalam matriks rencana kegiatan dan matriks pelayanan mengupayakan kemudahan gitu.
Kalau di Permentan 47 matriksnya cuma 2 itu. Tetapi kemarin kita ada rapat di tingkat dinas bahwa kita kepingin BPP itu di setiap BPP itu ada program-program yang diunggulkan. Sekaligus itu memberikan kita kemudahan di dalam menetapkan skala prioritas. Karena kalau matriksnya cuma 2 itu, matriks rencana kegiatan, kalau ada orang yang nanya dari 50 kegiatan ini yang prioritas mana? Bingung. Kita bingung mesti. Karena di sini angka 1, 2, 3 itu bukan menunjukkan angka prioritas. Makanya inisiatif dari dinas dimunculkan beberapa kegiatan yang memang menjadi unggulan di kecamatan, di setiap kecamatan. Dan Bojongsari sudah ya, tadi ada sekitar 4 ya, unggulannya ada 4. Saya setuju banget itu. Ada Bunda juga. Berarti Mas, itu ya langsung aja Mas ya, Ya. diskusi. Yang metrik rencana kegiatan penyuluhan itu harus nyekruk dengan kegiatan unggulan. Berarti kita tulis ulang lagi. Kita kan metrik rencana kan ada 20 misalnya. Iya. Terus kita pilih 2 atau 3, kita masukkan ke unggulan gitu. Ya boleh kayak gitu. Apa berbeda nggak apa-apa? Atau ya harusnya jangan Mas, harusnya jangan. Jadi perinciannya kan ada di matriks rencana kegiatan. Iya. Jadi di yang unggulan itu ibaratnya globalnya saja. Saya contohkan misalnya pengembangan gula kelapa, itu kan. Tentunya di matriks kegiatan itu kan ada penyuluhan tentang budidaya kelapa yang bagus, terus penyuluhan tentang nyadape, priwe gitu kan. Jadi ada rinciannya tapi beberapa kegiatan inilah yang nanti akan dikemas dalam satu program unggulan. Begitulah, kurang lebih kayak gitu. Harapannya ini kan sesuai dengan permintaan beliau Ibu Bupati bahwa di setiap daerah itu akan muncul komunitas unggulan, kayak gitu loh. Ini sejalan dengan permintaan Bupati Purbalingga. Makanya kita munculkan satu matriks lagi, yaitu unggulan. Nah, kemudian di matriks kegiatan itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Bojongsari sudah membagi, walaupun ada beberapa yang mandan kesasar kayaknya. Tadi sudah saya tandai. Nah ya ini. Yang pertama itu adalah kelompok tentang sesuai dengan komoditas. Komoditas yang kita masukkan di sini adalah komoditas yang sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Pertanian. Sesuai dengan rapat yang kemarin, bidang-bidang pada paparan itu sesuai dengan komoditas. Artinya kalau di Purbalingga berarti ada 4 komoditas ya. Tanaman pangan, kemudian hortikultura, perkebunan, peternakan. Itu berarti kita 4 itu masuk. Kemudian setelah yang komoditas ini, kelembagaan baru. Kelembagaan berarti tentang kelompok tani, kapoktan, dan lain sebagainya. Ini kelembagaan sudah ada. Saya sarankan ini jumlah kelompok tani pemula masih sekitar 60% ya. Bagus, ini menjadi program kita di tahun 2023 untuk ditingkatkan. Terus yang lagi menjadi amanat dari Kementerian Pertanian kepada kita yang di lapangan itu adalah penumbuhan KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani. Baik itu bentuknya KUB, koperasi, atau CV silakan. Tapi itu merupakan KEP, dan di Bojongsari kan sudah ada satu Citra Agrolestari, Sentral Agrolestari ya, di Bumisari itu KEP. Dan kita memang dipacu untuk meningkatkan untuk membentuk sebuah kelembagaan ekonomi petani. Itu terus tertib administrasi juga kayaknya perlu kita terus gaungkan kepada kelompok-kelompok supaya administrasi di setiap kelompok itu bisa lebih beres. Terus setelah kelembagaan ada beberapa kegiatan, kemudian yang terakhir adalah BPP. Nah, jangan sampai kita sudah melaksanakan penyuluhan, kunjungan ke petani, kemudian lembaga petaninya atau kelompok taninya juga sudah kita bina, BPP-nya dari malah kapiran gitu loh. Jadi harus
kita juga menguatkan BPP kita sendiri. BPP itu fungsinya sudah di dalam Kostratan itu diamanatkan 5 fungsi BPP. Yang pertama adalah BPP sebagai pusat data dan informasi. Kemudian yang kedua, BPP sebagai pusat pembangunan pertanian kecamatan. Yang ketiga, BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis. Yang keempat, BPP sebagai pusat jejaring kerjasama. Dan yang kelima, sebagai pusat pembelajaran kecamatan. 5 fungsi itu yang harus diemban oleh sebuah BPP. Dan saya tidak menuntut ujung-ujung kelima-limanya jos kayaknya kita harus bertahap juga ya, karena proses ya. Kalau misalkan kita mau fokus di pusat data dan informasi dulu ya nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa karena 2 fungsi bisa kita cover. Yang fungsi yang sebenarnya kita sudah jalan dan tidak teradministrasi dengan baik adalah konsultasi agribisnis. Kita sering ada tamu dari petani atau dari pihak mana itu datang ke sini untuk konsultasi kan, pasti kan. Nah itu yang sebenarnya kita sudah menjalankan fungsi BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis, tapi jarang didokumentasikan dan kayaknya belum ada yang punya buku konsultasi. Belum ya. Ya itu mungkin dalam waktu yang dekat ini mungkin pusat data dan informasi, kemudian sebagai konsultasi agribisnis yang paling memungkinkan, tidak membutuhkan begitu banyak biaya. Oke, itu untuk yang terakhir ini tentang matriks pengupayakan kemudahan. Secara gampangannya matriks pengupayakan kemudahan itu adalah yang hubungannya dengan fisik, kemudian eksekutornya bukan kita. Itu matriks pengupayakan kemudahan. Contohnya kita mengupayakan bantuan alsitan. Ya, kita mendampingi petani, membuat proposal, kemudian diajukan. Nanti kan eksekutornya bukan kita, yang ngedrop. Jadi traktornya itu bukan dari kita, tapi kita mengupayakan untuk traktor itu sampai ke petani. Gitu. Jadi rata-rata itu bentuknya fisik. Demikian juga dengan misalkan rehab jaringan irigasi, eksekutornya kan pihak ketiga. Kayak itu. Jadi bukan kita. Kita membantu mengupayakan, tetapi eksekutornya dari pihak lain. Lain halnya dengan misalkan demplot atau pelatihan penerapan jejak legowo, eksekutornya kita sendiri kan. Itu bedanya di situ antara yang matriks yang rencana kegiatan dengan matriks mengupayakan kemudahan. Nah, biasanya yang masuk ke dalam matriks pengupayakan kemudahan itu fisik, antara lain bantuan benih. Bantuan benih hampir setiap tahun ada ya, bibit atau benih itu ada. Kemudian alsintan ada. Kemudian infrastruktur pertanian, RJIT, JIT, embung ada. Terus pengobatan masalah ternak ada. Kemudian asuransi ya, AUTP atau AUTS itu juga masuk ke dalam ini. Kemudian kartu tani itu juga masuk ke dalam matriks yang ini, karena kita membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Eksekutornya siapa? KPL sama BRI, bukan kita. Kita cuma mengupayakan kemudahan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dipahami ya teman-teman ya, bedanya antara matriks rencana kegiatan dengan matriks mengupayakan kemudahan itu. Nah, mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan, tak mau ketahuan. Nanti kita kalau ada masalah atau belum paham nanti bisa kita diskusikan bareng. Karena sesi diskusi ya, jadi saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya diskusi yang akan dimoderatori oleh Kepala BPP Kota pada Bapak Desa.
Dulunya Mbak Evi sakit apa suaranya? Suaranya kok. Sudanan ya? Wah, COVID. Biasanya yang gue bawa. 2 kali. Apa tahu? Belum tahu. Belum pernah. Oh ya. Jadi habis ya. Anda periksa ya jadinya. Kue. Tes web ya. Keponis guys. Oke, sekarang kita lanjut Bisnis. sistem acara diskusi perbaikan program kami. Tadi beberapa sudah ada masukan dari Mas Yeno. Kami terima masukannya Mas Yeno karena dalam penyusunan kemarin itu karena waktunya mepet, kami diskusi 2 hari, hasilnya seperti ini. Ya, kami sadarlah kurang maksimal. Akan kami tambahkan masukan-masukan dari Mas Yeno. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Pak Kuat atau Pak Mamo atau dari Pak Sarwono. Monggo saya persilakan. Terima kasih Pak. Dari kami mewakili dari petani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon pada PPL yang di wilayah masing-masing itu kan ada suatu pertemuan di masing-masing kelompok. Itu kalau ada pertemuan, kalau bisa membawakan suatu semacam gambar lah ya, membawa LCD lah ya untuk menampilkan keberhasilan daripada suatu Pertanian. tanaman. Ya, ya. Baik itu padi, Contoh kegiatan. keberhasilan gitu. Ya, itu misalkan cara bertanam tanam yang jagungnya bagus, kemudian padi yang bagus, kemudian apa? Itu nanti akan mengena kepada petani. Jadi ada petani yang kita coba seperti itu. Jadi kita ininya melalui tayangan-tayangan yang bisa petani itu punya gairah untuk meningkatkan daripada produksi. Mungkin itu Pak usulan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mamo, ada masukan? Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok tani yang dulu pada waktu program tahun 2021 ya, Untuk 2022. 2000 yang Ya benar 2012. pernah kami mengusulkan yang kaitannya dengan bendungan kali Lembaran. Dampak itu. Mudah-mudahan malah belum sampai tahun 2022 selesai ini bendungan sudah realisasi selesai itu Mas Arno. Sekarang sudah 75% lah kalau nggak salah. Sementara usulan ini saya belum aja dulu. Ini kemarin saya juga membuku kepengen bendungan terus. Nah, bendungan sudah mulai dilaksanakan. Sekarang sudah cukup. Sudah puas ya Pak. Saya puas. Sekali itu. Sampun Pak Mamo. Sudah ada dulu. Assalamualaikum Mas Bram. Selaku ketua kelompok tani. Ya. Tenang. Ini menurut saya Pak, ini barangkali dari kami ini barangkali untuk sifat umum lebih fokus lagi ada 4 desa lah kaitan tadi apa yang juga sudah diambil dari Pak Mamo lah kaitan bendungan, ini kaitan Bendung Siung loh, gitu. Itu yang jelas itu anak-anak milik Pemda lah ini. Dan keberadaannya untuk salurannya sampai saat ini menurut sangat-sangat memprihatinkan, banyak yang sudah rusak lainnya seperti itu. Dan termasuk dari petani kami dari 4 desa juga sudah pernah menyampaikan dan juga sing rencananya lah itu mau urunan lah intinya seperti itu. Namun satu hal adalah menurut Bapak ini milik daripada PU lah intinya seperti itu, khususnya yang Gedung Siung itu sendiri. Dan termasuk untuk desa kami lah Pagedangan itu untuk sumbernya itu ketergantungan dari Gedung Siung itu sendiri. Dan sampai saat ini juga pangapunten untuk
hal tersebut sangat-sangat memberatkan bagi petani khususnya di Pagedangan. Itu yang seperti itu. Kita mohon ini barangkali untuk sebagai masukan, bagaimana upaya untuk bisa memberikan kenyamanan daripada petani itu sendiri, khususnya di Pagedangan yang muaranya sampai ke desa Beji. Itu dari aliran Bendung Siung. Yang di Sari ya Pak Solo. Gimana? Sari berarti. Pekalongan. Iya di Pekalongan ya. Baik, Dakir. Oleh Mas Dakir. Untuk bendungannya sih Indonesia sampai sekarang untuk masih bagus, cuman salurannya. Mungkin itulah pengakuan barangkali masukan dari kami, baik kelompok kali ini mewakili dari 4 desa itu. Pekalongan, Pagedangan, dan Sumingkir. Oke, kurang kali ya. Ya udah hari jadi kelewatan itu. Kelewatan. Ingatan. Oke, betul Pak Sarwono. Teman-teman ada yang mau menanggapi apa menambahi dari yang tadi disampaikan Mas Yeno dan saya? Saya Ya, mau Pak Kali. terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Buat, ya itu saya mohon lawan dinas karena untuk apa itunya peralatannya itu rusak Mbak, itu saya mohon oleh dinas supaya segera mengupayakan itu. Cari nama nih. Tampung. Kenapa? OP-OP-nya tambah, Apa kelompok guru? baik kelompoknya apa ya? Kasar. Pokoknya pada pihak dinas upayakan bagaimana. Hanya sebagai besar kayaknya udah ini masuk ke pengen banget kayak Kalau kita mau nama mengutuskan baik. pada baik Mas. Pak Juli. Ya mungkin kayak gitu Pak Buat ya. Cukup lah. Bawah ya. Pak Juli ada masukan? Bawah ya. Saya kira cukup sedikit nambahin terkait dengan kegiatan yang kita catat sini programnya. Mudah-mudahan apa yang kita bareng-bareng kita tulis nanti terrealisasi, itu aja. Karena kalau kita lihat dalam kegiatan SLPHT, jujur kalau kita pelajari konsepnya itu secara umum udah hampir masuk semuanya di program, termasuk budidaya tanaman sehat. Di sana ada pengairan yang baik, pengolahan lahan yang baik, bibit yang baik, pengamatan yang baik, dan yang tidak kalah lagi termasuk teknologi jaga rebowo. Itu di SL, insya Allah nanti kita hanya itu aja. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita tulis ini. Cukup Pak Juli? Cukup. Teman-teman lain ada? Kalau tidak ada, saya selaku moderator sekaligus mau menanggapi. Kuat. Nanti ditambahin Mas Yeno lah yang lebih dekat sama orang dinas ya, dari market mau bisa nyawel. Emang benar yang dikatakan Pak Kuat itu, saya setuju 100% Pak. Penyuluhan zaman sekarang itu sudah tidak bisa tolak. Kita harus menunjukkan bukti. Misalnya bukti tidak bisa dibawa, kita dokumentasikan. Misalnya dokumentasinya sering hilang, kita upload di Instagram atau di YouTube. Itu salah satu bukti bahwa penyuluhan kita berhasil. Contohnya Pak Kuat ini Mas, ini dari dulu menerapkan jejak rebowo ini Mas. Contoh ini. Saya itu sudah pengen mendokumentasikan kegiatan Pak Kuat. Saya upload di YouTube. Kalau penyuluhan tinggal saya setel, kayak gitu. Jadi saya tinggal tidur. Tapi masalahnya kita ini agak males kalau ya bahasa kasarannya nyuting karo ngedit lah. Belalah nyong tayeng. Jadi misalnya teman-teman punya petani unggulan yang akan dijadikan contoh untuk petani-petani lain, silahkan didokumentasikan. Nanti kita kan BPP sudah punya akun Instagram dan YouTube. Itu salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi yang kita bagikan selama ini dan menyebarluaskan kisah sukses petani-petani. Misalnya kita nggak bawa HP ya, lupa gitu,
kita ngomong aja, BPP Bojong Sari sudah punya YouTube loh Pak, silahkan dilihat, ada Pak Kuat itu yang berhasil Lebowo. Nah itu kan bukti kita sudah tidak bisa tulan apa-apa lagi. Terus Mas Eno ini Mas, buat masukan buat yang bikin anggaran. Kemarin kebetulan ya saya dan pejabatnya lagi nonton YouTube di Mas, ada yang jual LCD portable itu di bawah 1 juta Mas, bentuknya cuma segini Mas, langsung connect ke HP. Jadi kalau terus ya, iya bisa dibawa masukin tas, colok, nah penyuluhan ngomong. Dan itu kalau bisa dianggar 18 aja, 18 juta, gampang banget lah ya Dinas Pertanian. Mudah-mudahan Mas Eno bisa jawil Mbak Nikmah, Mbak Hani, Mbak Tuti seperti itu. Itu menanggapi Pak Kuat, mudah-mudahan terrealisasi Pak. Kalau enggak ya sementara kita upload di YouTube dulu lah. Terus untuk bendungan Pak Mamo itu ya berarti kan doa kita bersama didengar Pak. Terus Pak Sarwono itu kalau saluran irigasi punya PU memang bukan wewenang kita Pak. Wewenang kita itu yang cacingan yang masuk ke sawah-sawah. Tapi itu masuk dalam upaya kemudahan yang akan kami usahakan Pak. Karena penyuluh itu tugasnya selain penyuluhan juga koordinasi. Nanti kami akan koordinasikan dengan PU bahwa saluran irigasi ini diperlukan petani di 4 desa, tapi rusak, bendungannya masih baik sama rusak. Nanti kita koordinasikan dengan PU, mudah-mudahan PU ada anggaran. Dan juga ini Pak, barangkali yang jadi cukup ironis begini, dari kami kelompok lah katakanlah beliau menghendaki ada perbaikan ya, terus untuk tahun 2020 ada perbaikan. Namun pangapunten istilah dari kelompok mengusulkan cara gambaran dandaninya sih rusak lah, tapi justru kenapa pangapunten loh, justru perbaikan itu bukan yang rusak loh kayak gitu. Kadang-kadang cukup udah pernah diperbaiki. Enggak, iya. Pertanyaan apa ya? PU ya. Titiknya salah ya Pak, yang diperbaiki titiknya salah. Barangkali seperti itulah kayak gitu. Saya nggak bisa menyalahkan ya, karena itu wewenang daripada PU. Namun apa yang kami harapkan yang seharusnya titik ini yang harus diperbaiki malah itu dibiarkan, tapi yang dilaksanakan, yang dikerjakan itu fungsinya kurang orang. Iya, intinya kan kata-kata seperti itu. Satu. Dan kedua, ini pangapunten lah, bukan berarti kami mau jawabkan Pak Deki karena orang Pekalongan. Udah sih dari Blumbang Pekalongan ini kentongnya baju. Itu betul bukan yang mau tuh dong. Ini dari Blumbang parah tempat ini ya. Dan buangannya orang paling panik. Iya, akhirnya kan aduh kadang-kadang cukup pangapunten yang buat tegas. Oke Pak, soal tos Pak. Dan mungkin tahu persis lah Pak Deki ini. Bapak yang pulau di Kabupaten Blumbang Tiko. Tadi pun diuruk kali. Kan itu enggak. Mengurangi. Anu mungkin ada barangkali kami dari kelompok yang jelas kan nggak punya power apapun lah. Barangkali ya dari dinas ada koordinasi PU itu sendiri. Ini seperti itu. Ini pangapunten ini betul ada bagaimana itu betul-betul sangat nih. Tadi awal saya sampaikan bahwa untuk Pagedangan itu untuk sumber air itu ketergantungan dari bendung-bendung yang ada di Pekalongan. Tapi tidak hanya di Karangmedir, Pagedangan pun begitu Pak. Gimana? Banyak kolam. Pagedangan di Ganjunan, dari Pakutan kan ambilnya air kan nuntut Pagedangan, nuntut Ganjunan. Ternyata di belakang bendungan itu semuanya kolam, tuntutan sampai Ganjunan. Jadi tidak hanya di Karangmedir tapi ya. Tapi orang Ganjunan ya untuk Pagedangan itu ya. Gerambok. Ini Mas Eno mau nambahin mungkin. Tangguh. Baik, saya tambahin sedikit apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Deki, saya tambahin. Kaitannya dengan yang itu ya, yang pertemuan kelompok nanti ada tayangan bukti-bukti keberhasilan ya gitu kan. Itu memang salah satu metode kita di dalam penyuluhan.
menampilkan sebuah bukti itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu paling efektif. Makanya di metode penilaian itu ada yang namanya demplot. Demplot itu kan untuk membandingkan perlakuan yang kita tularkan ya, teknologi yang baru dengan yang sebelumnya kayak gitu kan. Sehingga nanti petani itu dengan secara langsung itu bisa menyaksikan bahwa inovasi yang baru yang kita terapkan itu lebih bagus apa enggak kayak gitu. Itu demplot. Makanya demplot tidak harus di lahan PPP. Tapi demplot itu bisa kita minta satu petak di lahan petani, di mana sekelilingnya itu menggunakan teknologi yang biasa. Satu petak atau dua petak itu menggunakan teknologi yang baru yang kita sosialisasikan kepada para petani. Biar nanti dibuktikan bareng-bareng lebih bagus apa enggak. Kalau lebih bagus berarti nanti petani akan mengikuti harapannya karena sudah terbukti loh. Tapi kalau cuman ditularkan lewat lisan biasanya ngomong mana bukti ini gitu. Nah, itu memang sekarang kayak gitu, harus ada bukti memang biar lebih dipercaya oleh sasaran kerja kita. Dan salah satunya untuk menunjukkan bukti yang paling mudah itu adalah lewat tayangan atau sering disebut dengan success story lah. Jadi pihak-pihak yang sudah melakukan teknologi itu kemudian berhasil, dan itu kita tayangkan di depan petani-petani binaan kita. Dan tentunya itu menggunakan sarana kan Pak, sarana pendukungnya itu LCD proyektor, kemudian laptop ya atau handphone ya gitu. Nah ini yang kemudian kalau sudah sampai di sini mandanapot. Tapi begini, kondisi PPP Kabupaten Purbalingga untuk LCD mungkin baru 2 yang punya LCD dalam kondisi baik, memangkon dengan Balenja. Itu karena dia mendapatkan program SIMUK sehingga perangkat IT-nya itu lumayan lengkap. Untuk BPP yang lainnya ada 16 BPP itu tidak tersentuh. Ada yang tersentuh sedikit oleh program Postra Tani, itu pada marah dengan Karanganyar mendapat seperangkat komputer, teks komputer, softwarenya orisinil. Jadi lumayan, kalau nilainya mungkin sekitar 20 jutaan komputer seperangkat, tapi LCD-nya nggak ada. Jadi LCD itu memang terakhir BPP itu mendapat LCD kalau nggak salah sekitar tahun 2013-2014 kalau nggak salah. Dan sekarang kondisinya sudah pada rusak karena sudah hampir 10 tahun. Perangkat elektronik 10 tahun tunggu di bendina, rusak ya sudah wajar lah. Dan itu mulai dari tahun 2019 yang saya tahu ya, saya masuk ke dinas kan tahun 2019. Perlengkapan LCD, kemudian ada laptop terakhir kan tahun 2014 juga. Komputer terakhir tahun 2016 kalau nggak salah. Artinya sebenarnya perangkat elektronik di PPP itu sudah tua. Dan dari tahun 2019 Dinas Pertanian itu sudah mengajukan anggaran untuk pengadaan perangkat elektronik tersebut. Tapi belum rezeki. Jadi di tingkat Bapelitbangda itu selalu dicoret. Apalagi kemarin waktu Corona tahun 2020, 2021 lah wis jelas dicoret. Tapi kemudian di tahun 2022 kebetulan kemarin saya mengikuti ya, itu Bapelitbangda malah menawarkan, sini dari Dinas Pertanian apa yang mau diajukan yang akan dibiayai lewat APBD kabupaten gitu. Nah mudah-mudahan bukan cuma angin surga ya, mudah-mudahan betul lah. Artinya tahun ini kita bisa mengajukan, kalau tidak dicoret berarti tahun depan kita ada pengadaan untuk perangkat elektronik. Karena itu memang kondisinya sudah tua dan PUTS maupun PH Metro. Ya mudah-mudahan lah kita tetap
berusaha untuk mengajukan, mudah-mudahan bisa ada realisasi di tahun ini atau tahun depan. Terus untuk media penyuluhan yang zaman sekarang ini, tadi sudah disinggung oleh Mas Dagib, saya setuju sekali. Ini ya, sebagai gambaran, ketika saya mengikuti beberapa kali pertemuan penyuluh, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, ke depan wilayah binaan seorang penyuluh itu ada 2. Wacananya seperti itu. Yang satu itu adalah wilayah binaan yang tertulis di dalam SK penempatan. Jadi misalkan Mbak Anggit, Wilbinya desa apa coba? Tengeng saja. Tengeng saja gitu ya. Itu berarti wilayah binaan yang tertulis di SK. Wilayah binaan yang kedua adalah wilayah binaan yang diukur dari berapa jumlah subscriber atau berapa jumlah pertemanan atau berapa jumlah viewer. Itu Wilbin yang kedua. Wilbin kedua itu tidak terbatas syarat, tempat, waktu. Maya. Jadi kita punya Wilbin yang fisik, ada Wilbin yang maya. Keunggulan dari sebuah metode penyuluhan secara digital, ya, tadi saya menambahkan yang dari Mas Deki. Ketika kita membuat sebuah materi penyuluhan, kemudian diupload di dalam YouTube atau Facebook, kalau YouTube dan Facebooknya itu belum bangkrut, itu tetap ada selamanya di situ. Dan yang mengakses itu bisa dari manapun, dari Kalimantan, dari Papua, dari Aceh, dan bisa kapan saja, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bulan depan, tahun depan, dan bisa diulangi lagi. Itu keunggulannya dari sebuah materi yang dibikin dalam bentuk digital. Itu bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Keterbatasan kita, kalau kita pertemuan itu kan sekali itu, kemudian baru gue terus kelalen petani kalau tidak langsung praktek biasanya kelalen. Tapi kalau materi itu didokumentasikan dalam YouTube, nek kelalen, jadi buang maning, ngomong maning, oh ternyata iya bisa diulang-ulang sendiri. Itu keunggulannya. Tapi saya berpesan, walaupun sekarang era digital sudah begitu berkembang dan kita dituntut untuk bisa mengoperasikan, ya minimal kita user lah, memanfaatkan kecanggihan zaman internet. Tapi saya berpesan, yang namanya kunjungan, pertemuan kelompok harus tetap ada, karena itu adalah sebuah bentuk silaturahmi secara langsung. Banyak sesuatu yang akan diselesaikan dengan cara silaturahmi secara langsung. Itu tetap dijalankan. Yang pertemuan-pertemuan seperti itu, baik perseorangan, kelompok maupun massal, itu bisa dijalankan, tetap dijalankan. Supaya nanti kena dua-duanya, Wilbin yang secara SK itu juga jalan, Wilbin yang dunia maya itu juga jalan. Karena bocorannya sekarang ya, yang berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2020 yang terbaru tentang tupoksi penyuluh pertanian, belum dirinci dalam Permentan, masih Permenpan. Itu tupoksi penyuluh itu sudah mulai bergeser. Saya contohkan, untuk penyuluh pertanian pertama, dulu itu ada kunjungan, sekarang tidak ada. Tetapi diganti dengan diseminasi informasi, diseminasi teknologi, gitu. Sudah berubah. Jadi ke depan kemungkinan tim penilai angka kredit itu akan melihat berapa viewernya dari materi yang dia bikin. Kalau materi diupload di dalam website itu memang sudah diatur dari dulu ya, dari tahun 2009. Permentan 35 tahun 2009 itu sudah mengatur. Tapi tidak rinci apakah itu sosmed, apakah itu website. Nah, kalau yang sekarang itu tidak, pokoknya lewat media internet.
berarti kan sosmed bisa. Kita bikin materi ditampilkan di dalam sosmed, itu sudah dapat kredit poin. Kemudian materi itu dilihat, misalkan sudah viewernya sudah 1000, berarti informasi itu sudah diakses oleh 1000 orang. Dan nanti katanya informasinya belum jelas ya, ini isu, tapi kemungkinan benar karena kita zamannya ke zaman digital. Nanti per 1000 viewer itu bisa dikategorikan, misalkan 1000 viewer itu berarti pertemuan massal. Nilai dupaknya, angka kreditnya itu disetarakan dengan pertemuan. Seperti itu. Makanya mumpung masih muda-muda ini, PPL di Kecamatan Bojongsari, tidak ada salahnya kita manfaatkan HP yang kita punya, Android yang kita punya untuk membuat akun-akun seperti itu, dan kemudian kita isi dengan informasi-informasi seputar pertanian. Ini nanti akan sangat berguna ketika ini, kalau Mas Deki nanti besok untuk naik ke Madya kan harus uji kom, wis jelas bukti bahwa dia melakukan penyuluhan melalui web, melalui internet itu ditanyakan. Mas Ito itu dilalai kan 2 MB, 2 YouTube, walaupun YouTube baru 6 bulan waktu itu, hanya kurungan 6 bulan dan viewernya sih sedikit. Tapi dia itu bisa membuktikan kepada tim penilai bahwa dia bisa melangkah. Ditunjukkan, di screenshot semua. Kemudian Facebooknya juga screenshot semua ditampilkan di sini. Jadi tim penilai itu bukti yang dilihat itu adalah buktinya bahwa dia sudah melakukan digitalisasi di dalam pelaksanaan penyuluhannya waktu itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, zaman ke depan adalah zaman digitalisasi dan kita harus mengikutinya. Wong saya yang tokoh dolanan ya gawe YouTube lah, walaupun segi ya wis mendan juga upload, tapi kok jadi siapa mengko YouTube itu bisa berkembang, itu di samping menunjang karir kita, syukur-syukur bisa monetize, bisa menunjang keuangan. Nggak ada jeleknya sebenarnya. Gak ada jeleknya, dan informasi yang kita unggah di situ itu informasi yang positif. Artinya ya, kalau lebih jauh lagi, kalau kita sudah meninggal loh ya, itu YouTube-nya belum bangkrut, kan video kita itu masih bisa dilihat oleh orang, dan itu video tentang kebaikan, dan itu amal jariah. Jadi kayaknya sudah saatnya kita untuk terjun mendalami lagi tentang digital. Mungkin itu tambahannya Mas Deki dari saya. Mas, itu kan saya setiap kali bikin YouTube yang hubungannya dengan penyuluhan itu pakai akun BPP. Apakah itu termasuk dinilai atau enggak? Saya nggak pernah, akun pribadi saya itu hanya untuk senang-senang. Kalau akun BPP untuk penyuluhan. Iya, ya dinilai lah. Kalau untuk bukti yang kayak itu bisa? Ya bisa, Mas. Sejak di Kertanegara Karangjabu sini kan saya selalu upload untuk ya, akun. Nanti buktinya itu kan misalkan bikin materi dalam bentuk video kan, terus videonya ditampilkan dalam website ya. Kalau dulu kan masih keterangannya kan website loh. Sebenarnya itu ya internet itulah, sama lah. Itu nanti di print out, itu naik screenshot dari video yang di YouTube-nya itu. Itu saja. Tapi nggak harus akun pribadi ya? Akun BPP boleh? Aduh, akun pribadi ini bahaya. Akun pribadi saya bahaya banget. Yang pertama terus yang kedua itu Mas, akun lama. Oh iya, saya mau beri informasi saja. Kita itu kalau tidak mengikuti teknologi akan dilibas. Contohnya udah ada Nokia. Nokia itu dulu menguasai pasar 80%. Begitu ada Android, ditawari Android, Nokia menolak. Akibatnya nggak ada yang pakai Nokia sekarang. Samsung yang dulu nomor 7 sekarang udah nomor 1 bawah iPhone. Nah, kita itu jangan sampai jadi Nokia. Tapi jadi Samsung. Jadi Samsung, jadi iPhone. Meskipun berat, tidak ada orang pertama kali
melangkah itu pasti berat dan pasti gagal. Kita coba terus, nanti kita akan nemu selai. Kayak saya itu ilmu ngedit itu saya dapat dari STPP tahun 2011-2010 lah. Saya pakai lagi sejak Pak Kisno. Pak Kisno itu kan aktif banget di lapangan. Minta didokumentasikan. Saya jadi belajar lagi materi kuliah itu, saya belajar lagi akhirnya bisa. Saya sampai sekarang pun masih belajar ngedit yang baik. Jadi jangan takut lah. Teknologi itu selama bikinan manusia bisa dipelajari. Bikinan Tuhan aja kita bisa belajar, apalagi bikinan manusia. Dari saya tambahan seperti itu aja. Mungkin cukup diskusinya ya. Ada tambahan satu lagi, ada success story yang penyuluh yang bikin YouTube sukses banget yang dari Kalimantan itu Mas. Oh iya, itu STPP juga, alumni STPP. Iya, alumni. Iya, bisa. Sahabat jalannya tak? Penyuluh pertanianku kan akunnya ya. Apa sih ya? Penyuluh pertanian kayak gitu. Iya. Penyuluh pertanian lapangan, iya. nama akunnya itu. Pendek. Itu subscribernya itu sudah ratusan ribu. Dan dia dapat poin sekaligus dapat koin. Poinnya itu ya kredit poin, kemudian koin itu dari YouTube monetis itu. Nah, dia itu kemarin juara 2 di lomba video tentang kesuksesan penyuluh. Purbalingga sama Juwanto kalah. Dia itu juara 2 tingkat nasional. Purbalingga ikut kan waktu itu Mas Wanto, tapi nggak masuk, belum masuk. Gitu. Itu sebagai bukti salah satu penyuluh yang bisa menerapkan media penyuluhan secara digital. Dan koinnya oli. Gitu. Saya itu punya gambaran juga ya, kepenginan Nek BPP itu punya akun YouTube, kemudian aktif, kemudian subscribernya ribuan. Itu kan sudah bisa monetize ya, karena jelas video yang kita upload itu adalah orisinil. Itu bisa kita monetize sehingga nanti BPP ada pemasukan dari YouTube. Itu akan keren kalau bisa mau pesir, bisa mau gawe seragam, bisa mau gawe apa gitu loh. Yang penting pesir. Nah, ya itu ilmunya kan diturunkan ya Mas. nanti ada training silakan Mas, bikin training tentang itu. Edit. Editing lah. Ya. Harus dimarahin gawe kae foto. Ya. Oh Pak Kuat barang gue. Iya ya. Ya, kalau kisah story keberhasilan Pak Kuat. Oh, jaga ikan, anak cucu mah. Sebenarnya sosial media itu juga sarana untuk yang sering mengeluh memori HP-nya penuh, daripada disimpan di HP, simpan ke Instagram atau Facebook. Tiap tahun kita diingatkan, setahun yang lalu kita penyuluhan di sini, 2 tahun yang lalu di sini. Terus kalau ngebut gak dupak, bukan gue Facebook. Ya, oke penyuluhan print fotonya itu print, gitu. Jadi kita nggak perlu nyimpen di Facebook, kita nggak perlu nyimpen di HP. Setiap tahun kita diingatkan. Keuntungan punya Facebook dan IG seperti itu. Saya kira cukup ya diskusinya, karena makan siang sudah datang dan saya harus jemput anak ini jam 11. Silakan Mbak Abi. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan penggalan. Alhamdulillah. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi meriah Miki via boy. orang nganggo mic Pak, ngene kayak gue. Programa 2023 Ini Pak. Bentuk Orang suka Pak. dipakai ya. Menang-menang loh ini. Pak Kabit Humas. Kabar Ya Mas, kita mulai takon-takon ya Mas.
SK terbaru kapan? Pada deg-degan ya. Kira kebesaran apa tidak? Momentumnya sudah lewat. Presensi. Mas Tri kan di olah Pak. Lah iya kan iya. Bensinnya pakai serbuk apa ya, serbuk kayu. Ya campuran. Bagusnya kalau merang dong, merang lagi. Terang. Takar lah cara campuran. Seri Jumat tengah hari. Seri Jumat tengah hari. Setu. Milih setu. Apa udah seminggu dibagi rata ya? Oh ya. Aku setu rasa setu. Iya. Bambang ini tengah hari. Lagi dijemput ya. Monggo Pak nyoro kepenake mau ndewekan Pak. Ini malah ini Pak sama terus undang-undang ya. Kalau anu Nyo sing ana, cuma anu ora tundang. Padahal bojone kan nyari bojone nyo. Jangan iya ya. Pulang kan 4 bulan ya. Tujuannya kan kenapa? Terus ibunya juga kalau kan juga Cipaku. Cipaku. Terakhir kudunin Jawa sih kepriwe wong gede ben ngono. Kayak kerannya udah tutup kok. Bisa, kok mau mati derek. Kok mana derek? Jembatan nyari. Oh, dia apa ya ini? Kerane Kerannya memang rusak, aku ya sering ganti lah. udah gak berapa kali Pak. Sing paling larang itu nih. Bar-bar ki nutup dalaman yang J. Kayak pawangnya setengah pawang. Udah berapa kali ganti. Oke, jurna bae Mas nutup deh, Pak. Udah berapa kali ganti. Ulu-ulu ya.